Coba deh lo bayangin, ada satu tim di Liga 1 yang lagi nggak bisa disentuh. Lawan siapapun hasilnya tetap sama. Menang, menang, dan menang lagi. Ya, lo nggak salah dengar. Borneo FC, si Pesut Hitam, lagi ngegaspol di awal musim BRI Super League 2025-2026. Awal musim yang fantastis. Borneo FC musim ini benar-benar bikin semua orang melongo. Sampai pekan ke-7, mereka belum pernah sekalipun kehilangan poin. Terbaru, mereka ngasih pelajaran pahit ke Persija Jakarta, tim besar yang udah punya nama segede gaban di kancah nasional. Skornya 3-1, bro. Main di Stadion Segiri yang panasnya bukan main, Pesut Hitam tampil percaya diri, garang, dan klinis. Kalau lawan Persija aja bisa dibikin kelabakan, kira-kira tim mana lagi yang bisa tahan terjangan Borneo? 6 laga, 6 kemenangan. 6 kali main, 6 kali menang. Rekor sempurna. 12 poin mereka kumpulin tanpa ampun. Posisi di klasemen sementara, ya jelas di puncak dong. Dan lu tahu nggak, start sempurna kayak gini jarang banget kejadian di Liga SAO. Biasanya, tim-tim besar aja kadang masih kebobolan poin di awal-awal. Tapi Borneo, mereka kayak lagi main di mode no mercy. Lo percaya nggak kalau gue bilang ini bisa jadi start terbaik sepanjang sejarah? Pesut Hitam di Liga 1, Borneo nggak cuma menang tapi meyakinkan. Nah, yang bikin heboh itu bukan cuma hasilnya, tapi juga cara mereka main. Banyak tim bisa aja menang, tapi tipis, hoki, atau lawan yang lagi apes. Borneo beda. Mereka main konsisten, semua lini hidup, dan chemistry tim kelihatan jalan. Dari back, gelandang, sampai striker semuanya punya peran. Nggak ada tuh pemain yang kayak numpang lewat doang. Waduh, beda loh antara menang karena hoki sama menang karena emang udah siap. Dan Borneo ada di level kedua itu. Faktor kunci sukses Borneo FC. Pertahanan jadi pondasi. Coba deh lo lihat angka-angka. Dari 7 pertandingan mereka baru kebobolan 3 gol doang. Itu artinya rata-rata cuma sekali kebobolan setiap 2 laga lebih. Bandingin sama tim-tim lain yang kadang baru 5 pertandingan aja. Udah kebobolan belasan gol. Di bawah Mistar ada Nadeo Argawinata. Siapa sih yang masih meragukan kualitasnya? Kiper timnas Indonesia ini udah bikin 26 penyelamatan. Angka yang nunjukin kalau dia lagi di top form. Nadeo bukan cuma sekadar jaga gawang, tapi juga jadi pemimpin lini belakang. Sering banget dia kasih arahan ke back-backnya biar nggak salah posisi. Nah, di depannya ada Komang Teguh sama Christoph Nduwarugira. Duet ini ibarat palang pintu yang susah ditembus. Komang punya agresivitas, Christoph punya ketenangan. Gabungan keduanya bikin lawan. Harus puter otak 1000 kali kalau mau nyerang lewat tengah. Lo pikir gampang ngelewatin mereka? Ingat ada tembok kokoh plus kiper yang lagi on fire. Sentuhan magis Fabio Lefundes. Sekarang kita ngomongin pelatihnya, Fabio Lefundes. Pelatih asal Brasil yang udah kenyang pengalaman di Liga 1. Sebelum ke Borneo, dia udah pernah ngelatih Madura United sama Persita Tangerang. Jadi kalau ada yang bilang Lefundes itu baru adaptasi, jelas salah besar. Dia udah ngerti banget cara kerja Liga Indonesia. Yang bikin Lefundes beda adalah taktiknya. Dia nggak kaku sama satu formasi doang. Kadang Borneo main dengan pressing tinggi, kadang mereka lebih sabar bangun serangan, kadang juga main direct cepat. Intinya, lawan siapapun, dia bisa adjust strateginya. Itu bikin Borneo susah ditebak. Pelatih pintar itu bukan yang punya satu taktik jagoan, tapi yang bisa bikin lawan selalu bingung. Dan Lefundes ada di level itu. Di manuver transfer Jitu, banyak yang sempat khawatir waktu beberapa pemain penting cabut. Stefano Lillipali pergi, Terence Puhiri hengkang, Leo Guntara sama Berguinho juga out. Secara di atas kertas, itu kehilangan besar. Tapi manajemen Borneo kayak udah punya plan cadangan dari jauh-jauh hari. Mereka datengin nama-nama baru yang langsung klop. Juan Villa misalnya, gelandang yang bisa ngatur tempo permainan. Douglas Coutinho dan Joel Vinicius bikin lini depan jadi punya taring ganda. Sementara Cak Sambu, bek kiri yang nggak cuma jago bertahan tapi juga bisa bantu serangan. Hasilnya, Borneo nggak kelihatan kehilangan power sama sekali. Malah jadi makin komplit karena ada kombinasi pemain lama yang loyal plus pemain baru yang lapar pembuktian. Kayak kalau ada tim yang bisa kehilangan bintang tapi malah makin kuat, yaitu namanya Borneo FC musim ini. Chemistry and mentalitas juara. Selain faktor teknis, jangan lupakan mental. Borneo kelihatan banget punya mental juara musim ini. Mereka nggak panik kalau ketinggalan duluan. Nggak gampang buyar kalau lawan mulai ngegas. Justru makin ditekan, makin kelihatan mereka enjoy mainnya. Itu mental yang biasanya dimiliki calon juara. Kas, lo tahu nggak apa bedanya tim hebat sama tim biasa? Tim hebat itu bukan cuma menang, tapi juga tahan banting. Dan itu ada di Borneo sekarang. Dampak and masa depan. Samarinda lagi senyum lebar. Efek dari performa ini jelas banget kerasa. Kota Samarinda lagi sumringah. Supporter Borneo, Pusamania, nggak berhenti nyanyi tiap kali timnya main. Stadion Segiri jadi neraka buat lawan, tapi surga buat fans.
Ekonomi sekitar stadion juga hidup. UMKM rame, penjual jersey laku keras. Shu, kalau lo pernah ngerasain atmosfer segiri pas Borneo main, lo bakal ngerti kenapa tim lawan sering gemeter duluan. Lawan mulai cari cara ngerem Borneo. Sekarang semua tim pasti lagi pusing mikirin strategi buat ngehentikan Borneo. Persija udah coba, gagal. Tim lain yang nunggu di jadwal berikutnya juga pasti deg-degan. Apalagi kalau mereka harus main di Samarinda. Pertanyaannya bukan lagi bisa nggak Borneo menang, tapi siapa yang bisa bikin mereka kalah pertama kali? Bisa. Jadi musim keemasan? Dengan modal start sempurna kayak gini, wajar kalau banyak yang mulai ngomongin Borneo sebagai calon juara. Mereka punya komposisi tim solid, pelatih cerdas, pemain baru yang nyetel, plus mentalitas yang lagi di atas awan. Semua checklist tim juara kayaknya udah terpenuhi. Kalau musim ini bukan eranya Borneo, terus kapan lagi? Jadi guys, satu hal yang jelas, Borneo FC bukan lagi tim kuda hitam. Mereka udah berubah jadi predator yang siap makan siapapun di jalannya. Liga 1 musim ini masih panjang, tapi kalau mereka bisa jaga konsistensi, jangan kaget kalau Piala Juara akhirnya mendarat di Samarinda. Siap-siap, badai oranye dari timur udah datang. Dan sekali lagi pertanyaannya, siapa yang berani ngadepin Pesut Etam?